Hai, Assalamualaikum, this is Otan speaking. Selamat datang di channel Resiko, teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengapa tidak ada utusan Tuhan yang berjenis kelamin wanita, khususnya Islam yang sejauh ini saya ketahui. Jika dipaparkan secara jelas, apakah dalam agama sekalipun laki-laki lebih unggul daripada perempuan? Wah, bahkan agama pun tidak luput terhadap masalah yang satu ini. Jangan lupa tonton sampai habis biar nggak salah paham ya. Teman-teman, Tuhan Sang Maha Agung punya banyak cara untuk berkomunikasi dengan makhluknya, terutama manusia. Tuhan juga mampu menggunakan angin, kitab suci, dan mukjizat sebagai perantara atau media komunikasi. Cara Tuhan berkomunikasi dengan manusia adalah dengan mengutus manusia lain. Orang-orang ini adalah nabi dan atau rasul. Meski keduanya memang sama-sama membawa wahyu, tapi keduanya juga memiliki perbedaan masing-masing. Teman-teman, saya sampaikan beberapa perbedaannya yang saya kutip dari andur.ac.id. Pertama, terkait tujuan diutusnya. Nabi diutus untuk memperbarui ajaran Rasul sebelumnya yang masih berlaku. Sedangkan Rasul diutus untuk membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Lalu Nabi menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalui perantaranya malaikat Jibril. Sedangkan Rasul menerima wahyu melalui malaikat Jibril saja. Selanjutnya, Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh manusia, melainkan hanya kepada kelompok dan atau kaum tertentu. Sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh alam semesta atau seluruh manusia. Dari skala jumlah pun berbeda teman-teman. Jumlah Nabi jauh lebih banyak daripada jumlah Rasul. Menurut hadis, jumlah Nabi ada 124.000 orang, sedangkan jumlah Rasul ada 313 atau 315 orang. Jadi secara garis besar, ada nggak sih utusan Tuhan itu yang berjenis kelamin wanita? Karena jika melihat dari datanya ya kan didominasi oleh laki-laki. Namun di sisi lain, ya contohnya kekristenan, dalam Alkitab disebutkan ada wanita yang diutus untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Dalam hal ini mereka disebut nabi ya. Dalam perjanjian lama ada nama Miriam, saudara perempuan Harun dan Musa, Deborah, sang istri Lapidot, dan Hulda yang jelas-jelas disebut sebagai nabiah. Tiga orang ini juga disebut menyampaikan pesan langsung dari Tuhan teman-teman, baik kepada umat Israel secara keseluruhan maupun secara spesifik kepada para pemimpinnya. Terlebih lagi, Deborah yang juga adalah seorang nabiah, juga memerintah sebagai seorang hakim atas seluruh Israel. Ia pun ikut maju berperang bersama-sama bangsanya. Ada pula nama Noaja, seorang nabiah yang bercerita menghalangi Nehemia dalam proses pembangunan tembok-tembok Yerusalem. Tradisi Talmud juga memasukkan nama Sarah, Hana, ibu dari Samuel, Abigail, istri dari Daud, dan Esther sebagai orang yang tergolong nabiah. Dalam perjanjian baru juga ada beberapa nubuat yang disampaikan oleh perempuan. Hana disebut sebagai nabi perempuan oleh penulis Injil Lukas. Lalu ada juga penyebutan tentang 4 putri Filipus yang memperoleh karunia bernubuat. Meski kekristenan kemungkinan besar tumbuh di masyarakat yang bisa dibilang patriarki, keberadaan perempuan sebagai utusan Tuhan adalah hal yang wajar. Tetapi sekalipun mereka seorang utusan, mereka tidak diperbolehkan menjadi seorang imam. Karena yang boleh menjadi imam pada waktu itu hanyalah seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan Lewi termasuk keturunan Harun, karena Harun juga adalah keturunan Lewi. Perihal mengapa wanita tidak diizinkan menjadi imam, hanya Tuhan yang tahu. Ini dari sisi kekristenan ya. Lalu bagaimana dengan Islam sendiri teman-teman? Oh ya, kalau agama-agama yang tidak dibahas di sini berarti saya menemui kendala ya. Lebih spesifiknya saya tidak menemukan sumber dan referensinya. Bikin ini aja ngeri-ngeri sedap karena pasti ada keterbatasan dari saya pribadi mengenai istilah-istilah yang dipahami secara spesifik dan bahkan keterbatasan saya dalam mengolah sebuah informasi. Jadi maafin ya kalau ada yang keliru, ingetin aja di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke Islam ya. Ini agak sulit teman-teman karena dari Islam sendiri terbagi menjadi dua pandangan. Yaitu ada yang menganggap terdapat utusan perempuan dan sebaliknya. Terlebih masalah ini juga masih diperdebatkan di kalangan ulama. Ini teman-teman ya, bakal balik lagi ke definisi spesifik tentang Nabi dan Rasul. Jadi kalau yang dimaksud adalah seorang wanita yang kepadanya wahyu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia wanita juga diperintahkan untuk mengajarkannya kepada manusia lain, maka jawabannya adalah tidak. Hal ini merujuk kepada surat Yusuf ayat 109 yang artinya kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu
kepadanya di antara penduduk negeri. Kata rojul di sini memang bermakna laki-laki, tapi dalam kamus Arab, kata ini juga bisa bermakna kaum laki-laki atau laki-laki dalam jumlah banyak, teman-teman. Dan bahkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullah berkata, Allah berfirman menyebut Nabi Muhammad, kami tidak mengutus sebelum kamu, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang-orang laki-laki, bukan wanita dan bukan pula malaikat. Jadi teman-teman, adalah benar bahwa ada beberapa wanita yang mendapat semacam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti Ibu Musa yang diilhamkan menyusui, Ibunda Maryam yang didatangi malaikat untuk menyampaikan kabar, serta bisa jadi banyak ayat secara implisit dan atau eksplisit menyebut nama dari seorang wanita. Tapi kelanjutannya, mereka tidak mendapat perintah untuk menyampaikan atau mengajarkannya ke orang banyak. Di sisi lain, ada pula yang menganggap bahwa ada wanita di antara para utusan tersebut. Di antara yang dianggap sebagai nabi dari kalangan wanita adalah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, ibunda dari Nabi Musa, Maryam ibunda dari Nabi Isa, dan Asiyah istri Fir'aun. Pandangan yang mengatakan bahwa ada nabi dari kalangan wanita juga berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang sempurna dari kalangan laki-laki sekian banyak, namun tidak ada manusia yang sempurna dari kalangan wanita selain Maryam binti Imran, Aisyah, dan istrinya Fir'aun. Hadis Sahih Al-Bukhari. Tapi teman-teman, walaupun kita tahu bersama kata sempurna dalam hadis tadi tidak spesifik menunjukkan bahwa itu adalah tanda kenabian, ya kan? Oke, sampai saat ini saya menarik kesimpulan pribadi dengan segala keterbatasan diri bahwa tidak ada yang secara spesifik menunjukkan atau menuliskan adanya seorang nabi atau rasul dari kalangan wanita di agama Islam. Walaupun wanita memang disebutkan beberapa sumber memiliki keutamaan serta merupakan keteladanan kesolehan, tapi sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah tanda kenabian yang spesifik. Jikapun tidak ada nabi atau rasul wanita di Islam sendiri, hal itu bukan karena diskriminasi atau malah patriarki. Apalagi Islam adalah agama yang menikah status sosial seorang wanita. Justru mungkin wanita malah diistimewakan karena kita ketahui bahwa tugas seorang utusan luar biasa berat. Jadi bisa saja tidak ada nabi atau rasul wanita adalah agar tugas berat itu tidak dipikul oleh wanita karena mereka wanita sudah dibebankan tugas berat lain seperti salah dua diantaranya adalah sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini atau singkatnya melahirkan manusia yang pada akhirnya menjadi utusan yang mulia. Lalu menyusui juga kan teman-teman? Dan banyak lagi kan tugas perempuan lain yang berat-berat. Bayangkan jika jadi utusan iya, sebagai perantara lahirnya manusia lain juga iya, gak kebayang beratnya kayak gimana. Allah Subhanahu wa taala kan maha adil menurut perspektifnya Allah tentunya. Maka jadilah mungkin pembagian tugasnya seperti yang sekarang. Jikapun di dalam Islam tidak ada nabi wanita, bukan berarti secara spiritual tidak tinggi. Dalam sejarah tokoh spiritual laki-laki, sebut saja Rumi dan Ibnu Arabi, dalam perilaku dan amaliyah mistisnya cenderung mengedepankan unsur feminitas untuk menampakkan kasih Tuhan kepada manusia. Jalaluddin Rumi juga salah satu dari lainnya yang cenderung mengedepankan unsur feminitas dengan syair-syairnya yang menyentuh nurani. Demikian juga Ibnu Arabi, tokoh sufi, penyair, dan filsuf yang cenderung feminim dalam karya-karyanya. Perlu kita yakini bahwa spiritualitas dalam hal ini tidak mengenal jenis kelamin, teman-teman. Dalam spiritualitas, jenis kelamin adalah sesuatu yang bersifat umum dan dianggap tidak penting karena merupakan simbol duniawi. Dalam dunia spiritualitas sendiri, tidak dikenal eksistensi individu karena bertentangan dengan sifat keabadian. Sedangkan spiritualitas adalah dunia jiwa abadi. Oleh karena itu, dalam hal spiritualitas, perempuan bisa mencapai tahapan tertinggi puncak asketis dan ketenangan batin. Tidak berbeda dengan laki-laki. Contoh realnya adalah Arabia Al-Adawiyah. Kalian cari sendiri ya bagaimana beliau mencapai makom tertinggi terkait hubungannya dengan Tuhan. Dengan demikian pula, laki-laki dan wanita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenis kelamin tidak menjadi faktor yang menentukan dengan pencapaian spiritualitas seseorang karena ruang spiritualitas terbuka bagi siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.